Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania. Selamat datang di channel Kicau Genjaya. Seperti biasa ya teman-teman, pada video kali ini kita akan bahas kembali seputar perawatan Lovebird. Nah, di video kali ini gue akan bahas seputar Lovebird, masih di Lovebird Balibu ya teman-teman. Karena banyak yang bertanya tentang proses penggacoran agar Lovebird Balibu ini bisa gacor dan ngekek panjang ya. Nah, untuk pembahasannya, perawatannya sebelumnya udah gue ulas di video sebelumnya. Sekarang gue mau sharing seputar Lovebird Balibu agar bisa ngekek panjang ya teman-teman. Nah, untuk videonya silahkan kalian simak. Dan sebelum lanjut, untuk kalian yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, mohon bantu supportnya terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe. Dan jangan lupa klik notifikasi loncengnya untuk menerima video-video terbaru dari gue ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti yang kalian lihat pada video di sini ada salah satu contoh Lovebird Balibu yang sedang gua proses. Nah, untuk video pola perawatannya bisa kalian cek link di deskripsi atau di video gua sebelumnya ya teman-teman. Untuk videonya udah gua sharing untuk perawatannya. Nah, kali ini gua mau ulas atau bahas seputar Lovebird Balibu agar ngekeknya panjang ya teman-teman. Hal yang pertama yang gue mau sharing sebenarnya sederhana ya teman-teman, dari pemberian pakan ya. Di sini bisa kalian lihat ya, gue menggunakan selalu pakan protein tinggi ya. Nah, ini pakannya udah mau hampir habis ya. Nah, seperti itu ya. Dan kemudian yang selalu gue pertimbangkan sebelum memproses atau mengolah Lovebird Balibu agar bisa ngekek panjang, tentunya yang paling penting yaitu faktor genetik atau keturunan dari indukannya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kenapa gua katakan seperti itu? Gini ya gambarannya. Kalau kita memproses Lovebird Balibu dan indukannya dengan durasi yang panjang, katakanlah ya 1 menit atau 2 menit. Jadi kita ada gambaran bahwa si Lovebird Balibu ini akan memiliki durasi setidaknya sama dengan indukannya atau minimal 50% dari indukannya. Jadi katakanlah kalau memang indukannya 2 menit up, jadi minimal ya kita mengetahui Lovebird Balibu ini akan ngekek dengan durasi 1 menit atau sama dengan indukannya 2 menit. Seperti itu ya teman-teman. Nah, itu pentingnya kita harus mengetahui indukannya. Jadi kita memperhatikan indukannya dan mengetahui gambarannya si Lovebird Balibu ini akan dibawa kemana dan memiliki potensi durasi berapa. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah pemberian EF-nya ya. Kita atur pola EF-nya. Jadi kita sesuaikan EF-nya dengan pakannya. Jadi kita combine-nya harus sesuai ya teman-teman ya. Kalau biasanya kalau Balibu itu gua kasih seminggu bisa 3 kali atau 4 kali, karena buat asupan nutrisinya agar tercukupi ya teman-teman. Karena Lovebird Balibu ini kalau usia dini dia harus tercukupi agar lebih sehat dan lebih bugar, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk EF-nya bisa kalian gunakan EF jagung, EF kangkung, EF bayam ya, disesuaikan dengan karakter Lovebird kalian ya teman-teman. Kalau gue sih gunakan jagung, seperti itu. Nah, setelah kalian sudah mengetahui dari faktor indukannya sudah bagus dan pakannya kalian sudah memiliki pakan protein tinggi, EF-nya sudah disesuaikan, nutrisinya sudah tercukupi, burung ini akan ngekek dan mengeluarkan potensi suaranya dengan sendirinya. Intinya seperti itu. Nah, ditambah kemudian nanti dengan pola perawatan. Baru pola perawatannya bisa kalian sesuaikan aja dengan lingkungan kalian masing-masing, atau bisa kalian mengikuti pola perawatan yang gue terapkan pada Lovebird Balibu yang kalian lihat di video ya teman-teman. Nah, pola perawatannya seperti apa yang tadi sudah gue katakan di awal video. Kalian bisa lihat di link di deskripsi atau di scroll video gua sebelumnya ya teman-teman, seperti itu. Dan kemudian bagaimana kendalanya kalau memang kalian tidak mengetahui indukan atau terah Lovebird Balibu ini dari mana. Contohnya kalian beli di ombyokan. Nah, kalian tidak akan mengetahui faktor indukannya atau keturunan dari mana ini burung. Saran gua, kalian bisa mengikuti
tips-tips atau pemilihan lovebird Balibu yang prospek. Nah, caranya bisa kalian cek juga link di deskripsi videonya, nanti akan gua lampirkan linknya di deskripsi, atau bisa kalian scroll juga di video gua sebelumnya ya teman-teman, untuk pemilihan lovebird Balibu yang prospek tanpa kalian mengetahui lovebird dari keturunan indukan dari mana, seperti itu ya teman-teman. Akan tetapi kalian jangan terlalu berharap bahwa lovebird Balibu kalian akan memiliki durasi ngekek yang panjang tanpa kalian mengetahui keturunan atau genetik lovebird Balibu yang kalian proses ya teman-teman. Nah, kenapa gua katakan seperti itu? Karena menurut gua pribadi, kalau lovebird memiliki ngekek dan durasi yang panjang, itu adalah salah satu faktor yang memang tidak bisa dirubah ya. Bawaan dari lahir adalah faktor genetik dari indukan, atau memang bakat yang terpendam dalam lovebird yang kita proses. Intinya seperti itu ya. Jadi kita tidak bisa merubah itu ya teman-teman. Akan tapi kita hanya bisa memaksimalkan potensi yang terpendam dalam lovebird si Balibunya yang akan kita proses, seperti itu. Jangan khawatir ya teman-teman, tidak menutup kemungkinan juga kalian bisa memiliki lovebird Balibu atau lovebird yang memiliki durasi ngekek yang panjang, seperti itu ya teman-teman. Dengan pemberian pakan, pemberian EF, dan pola perawatan yang tepat dalam memproses penjemuran atau pemandian atau pengembunan, seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini aja, dan semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi acuan kalian dalam memproses lovebird Balibu agar bisa ngekek panjang ya teman-teman. Dan jangan lupa bantu supportnya dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di video gua berikutnya. Salam kicau mania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.